Untuk meningkatkan program kerja pemberdayaan perempuan HKBP Distrik 21 Banten, seluruh pengurus dari berbagai daerah mengadakan pertemuan di Kriat Hotel Kota Tangerang, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Perempuan Sedunia Evangelis Dr. Andus Anita Gisel Lubis, Mariana Panjaitan, Ketua PPD Rouli Borugultong, Pendeta Tonggo Sitompul, Pendeta Joseph Butar-Butar, Pendeta Luciana Borugultong, Pendeta Robert Utapea STH, peserta perempuan 100 orang dari tiap-tiap gereja HKBP seprovinsi Banten. Ketua PPD Distrik 21 Banten Rouli Borugultong dalam sambutannya mengatakan, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dengan tema, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, Filipi pukul 2.13 dengan subtema, memperdayakan perempuan HKBP menjadi perempuan yang tangguh. Ia mengharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan untuk dapat menyegarkan motivasi untuk dapat menjadi perempuan yang tangguh, beriman serta kreatif dalam memimpin untuk melayani seksi perempuan di gereja masing-masing di era digitalisasi. Dalam kegiatan ini diharapkan seluruh peserta agar mengikuti dengan sungguh-sungguh, baik dalam ibadah maupun tiap-tiap sesion pemaparan tentang penjelasan perempuan tangguh sebagai motivasi positif untuk dapat dikembangkan. KSS HKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Tonggo Sitompul menyampaikan, hidup kita ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melayani Tuhan, dan menyampaikan firman Tuhan di dalam memberikan pertolongan dan bahkan yang kita butuhkan selama kita diberikan kesempatan untuk melayani jemaat Tuhan, maka pakailah kesempatan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita dipanggil untuk melayani dan melayani dengan hati. Ketua Umum Konferensi Perempuan HKBP, Anita Gisel Lubis mengajak para seluruh perempuan untuk menempatkan dirinya sebagai perempuan yang tangguh di keluarga. Jadilah kita sebagai garam karena tanpa seorang ibu, keluarga hambar seperti tanpa rasa, suasana terasa tidak hidup. Kehadiran seorang ibu di keluarga yang memberi warna indah bagaikan bunga menebarkan keharuman dan memberi gairah karena ibu adalah roh di dalam rumah tangga. Idul Sirait mengabarkan dari kota Tangerang, Banten. Anita Gisel, Ketua Harapan Perempuan se-Indonesia, Amang Risan Pasar Ibu, Ansoni Amang Sekisani, Amang Joseph Tabita, Ansoni Amang Tadi Koinonia, Amang Tonggo Sitompul, Ansoni di Amang Diakonia, Tadi Diakonia Amang Robert Utapea, Ansoni di Plaza Sepeda, khusus buat kakakku. Inang langsung mendapat penasehat PPD Distrik 21 Banten. Langsung di pembicara kami tentang Saudang Panjaitan, Nasihan HKBP Pos Pamuduan Tiko pada waktu. Nanti sudah minta doaku, Ketua Perempuan, Sekretaris Perempuan, Naros dan Mulia Distrik 21 Banten. Moda teman, menghormatan Satikyon, sebenarnya perkumpulan yang sangat luar biasa untuk kita bisa melaksanakan pembekalan BPH tiap bulan alani pandemi corona alai ala besar itu kami dinewan do dinita hari pasal dinewan kasar miroha
kita melaksanakan pembekalan BPH tiap bulan dari Batu kami BPD Distrik 21 Banten. Langsung ini doaku BPH inti nomor kami jawab acara pada tema di Tasaluna. Kami aman kadek ponen kata yes we can. Jadi belum doakan BPD Distrik 21 Banten. Yes we can. Yes. Jadi bapak macam tu lah deh. Sekarang dua tu. BPD Distrik 21 Banten. Yes. Jadi ada sesuatu punya kehidupan dalam arti bukan senyum yang mengalir, tangguh dalam arti senyum untuk setiap kita yang perempuan tangguh, perempuan HKB tidak tangguh dan tidak tangguh semua nanti. Jadi mau datang mamang proses nami, butiok dia mana tanya mami. Jadi perempuan senyum, ulang perempuan tangguh nak bersama. Tapi semangat yang luar biasa. Mulai dari kita salurna. Orang. Aman pada sesta mempandida juniaster mutauruk sarjana teologia sasitong narap lohot inang deruson lahu pasaton arahan dono bimbingan laos membuka pertemuan tahun pemberdayaan sekaligus pembekalan pengurus perempuan distrik 21 Banten. Pasal kami mempandingkan tuang preses lalu membuka lohot pasaton arahan lohot bimbingan. Di sini juga banyak sebenarnya, tapi kita nggak arahkan itu kepada yang bersifat duniawi atau kekuatan, kehebatan, kelebihan atau di luarnya itu. Yang saya tahu itu tangguh itu sebenarnya orang yang lemah lembut. Perempuan yang lemah lembut itu biasanya nampak ketangguhannya, rendah hati, murah senyum, tidak gampang sakit hati, mau diingatkan, tidak merasa tinggi, lebih tinggi dari suaminya, walaupun pekerjaannya hebat sekali, atau dia lebih super dari suaminya, atau dia lebih cantik dari semua perempuan yang ada di dunia ini, ya dia harus rendah hati. Itu yang perempuan tangguh. Bukan tangguh itu berartinya dia jabatan pemerintahan hebat, keuangan hebat, dia mau mengatur suaminya. Kalau dia mau mengatur suaminya lebih tinggi dari suaminya, ya dengan baik integritas dan popularitasnya, berarti dia nggak tangguh. Kita lihat Margaret Thatcher dengan suaminya kan begitu. Dia kalau perdana menteri dia tetap itulah perempuan yang tangguh. Dan terakhir perempuan tangguh itu sebenarnya ya perempuan yang beriman yang mampu mengajak keluarganya, anak-anaknya lebih dekat kepada Tuhan. Mau menyadarkan bersama-sama ya, berdoa dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Jadi tidak istilah tangguh itu harus ceweknya misalnya perempuannya cantik, cakep, luar biasa, pakaiannya bagus, semuanya bagus, cerdas, tidak semuanya begitu. Jadi itu makanya tangguh itu kita harapkan ke situ. Makanya dulu ada istilah ya, itu yang pertama itu sudah Ina ya begitu ya, ibu ya, berubah jadi wanita. Istilah wanita ini kurang pas dirasa, kan itu diganti lagi dengan istilah perempuan. Tapi maksud tujuannya saya kira sama itu, keperempuanannya itu walaupun belum menikah, tapi usianya sudah cukup, kan itu untuk dewasa mengerti tentang perempuan, maka dia menjadi anggota perempuan. Jadi kalau perempuan kita katakan yang kecil juga perempuan, tapi jangan melebihi tangguh yang saya bilang tadi namanya tangguh yang biasa-biasa aja dulu. Nah, kita dibekali supaya bisa untuk membekali. Ya, kita diberdayakan di tempat ini nanti, ketua dan sekretaris pengurus perempuan mulia, supaya kita bisa kemudian memberdayakan orang perempuan di dunia kita masing-masing. Artinya di rumah dia mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengamankan keluarga. Makanya sebagian orang dulu percaya kalau anak-anak zaman dulu walaupun anaknya 12, 11, 1.000 itu anaknya berhasil semua. Jika kan dia pakai parijabu, sekarang kan udah bergeser. Kenapa bergeser? Seiring perjalanan teknologi ini,
Ya kita harus ini bersama-sama bergandengan tangan mengikuti perubahan ini. Karena perubahan ini tidak otomatis. Perubahan ini terjadi atas keinginan manusia. Walaupun pada akhirnya nanti manusia ini minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan meridhoi perubahan ini sesuai dengan akhlak manusia yang ada di bumi ini. Kalau sekarang ini perempuan sudah banyak penipu. Perempuan sudah banyak sekarang yang nggak kenal. Kemarin terus lagi apa yang perempuan banyak sekarang. Perempuan juga banyak, ada yang tidak menjual diri, ada yang hampir menjual diri, ada terjual diri. Ya, ada yang mau. Ada tentu, itu sudah ada yang contoh. Mungkin yang fakta-fakta lain akan bisa buka dan bisa keluar untuk beriman. Dan ini juga sangat miris. Jadi ini namanya pembekalan, pemberdayaan ini tahunnya. Saya yakin sekarang ibu-ibu sekarang, perempuan sekarang lebih berdaya daripada perempuan. Kenapa saya lebih berdaya? Optimisme perempuan sekarang lebih tinggi dari perempuan. Semangat untuk hidup juga lebih tinggi dari perempuan. Kenapa? Kita lihat rata-rata di gereja sekarang kebanyakan kaum perempuan yang beribadah di gereja. Kenapa? Itu menandakan semangat perempuan itu lebih tinggi dan dia pengharapannya lebih tinggi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia tetap. Jadilah perempuan sebenarnya artinya yang dimintakan oleh Alkitab, yang dimintakan oleh firman Tuhan. Sore pada nabuju, tenidor nama ngalian roh pikiran dari Tuhan. Mari kita keluarkan. Jadi sekarang lebih banyak tanggung jawab seorang ibu di tengah keluarga untuk membenahi keluarganya diberikan kepada Tuhan. Nah, jadi kita semuanya itu juga perempuan tangguh ya. Jadi kalau suami kita datang tak bawa duit, gagal dalam segala sesuatu urusannya, dia kehilangan kabar berselingkuh dengan orang lain, udah sampai rumah, kita begini rumah, mungkin sana dia cewek yang ini. Tapi sebenarnya ada begini, kemana dia? Lembut, dia pun jawabnya begitu. Itu perempuan tangguh. Jadi jangan disebut tangguh itu kalau dia itu punya segala-galanya, mampu mengatasi suaminya, mampu mengatasi keluarganya tanpa suaminya. Tapi kalau memang suami itu tidak ada lagi, jadi walaupun suami tidak ada lagi, walaupun laki tanpa laki-laki, kita harus mampu menjadi perempuan tangguh. Jangan selalu berharap kepada orang lain, jangan selalu mengemis, jangan selalu mengeluh. Dan itu di HKBP ini sekarang HKBP membangun kebersamaan, ya. Kenapa? Karena ada perempuan. Karena saya tetap aktif memberikan masukan, memberikan semangat kepada kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki juga merasa itu artinya HKBP sudah meminimalisir hal-hal yang bersifat negatif itu, pelaku-pelaku yang di luar, ya, tata atau iman sudah mulai bagus. Pertahankanlah itu. Kenapa? Karena perempuan HKBP bagus-bagus juga pada di distrik 21 Banten ini, maka kita buka ini tentang tata cara ini semuanya. Dan jadi nanti ibu ini jadi membekali di gereja. Jadi di gereja masing-masing itu buat nanti ini juga pembekalan kepada perempuan HKBP Lipo Karawaci. Besok dia dari wacana ya. Nah, mau dokter tahun depan udah 4 tahun setengah, mau dokter lagi. Kan gitu. Maka dia ekonomi ya, karena orang Paulia dekat apa semuanya, dia setuju. Kalau saya kan mau beli juga, dia enggak, bagus orangnya. Mau laut yang segi luar dari segala-galanya. Karena di dalam nanti bisa mau memberikan apa membawa arahan kita ya. Ya kalau bimbingan kan nggak sudah lebih banyak, itu dari tahu. Atau Yesus Kristus sudah perubahan, Ukama pembekalan dan pemberdayaan perempuan HKBP distrik 21 Banten. Dito katokan di ulian taahan ala kota di bagasan partikiano. Alani sa minay lorunay malati kulang di Inang Anita Giselle Urlubis
sangsoni nang sodang pajaitan nang amang Risan Pasaribu negara berbicara di Makassar. Saya hanya mau menyampaikan kepada ini slide tadi. Proses. Kalau begitu cakap-cakap dulu. Sebenarnya tadi sudah disampaikan semua kepada seluruh perempuan. Saya mengambil judul adalah perempuan HKBP dalam solidaritas menuju perempuan tangguh, mandiri dan berdedikasi tinggi. Inilah yang saya presentasikan di dalam HKBP dalam rangka tahun pemberdayaan. Nah, Persekutuan Perempuan di Distrik Banten, Distrik 21 Banten ini merupakan strategi yang paling baik di kepengurusan para perempuan di distrik maupun di SPK dan akan berjenjang ke konferensi. Nah, artinya seluruh program kerja itu berada dari bawah naik ke atas, lalu itu dikompilasi, maka itu nanti akan dibagi secara regional. Tuannya juga sangat aktif dan kakak saya ini juga aktif, dan terkhusus saya harus bilang di sini adalah dukungan 1000% dari Amang Preses kita. Luar biasa Amang ini, dan begitu juga dengan pendeta-pendeta yang lain ya. Nah, tahun ini bulan April adalah tahun Kartini. Ya, hari Kartini itu apa sih bahasanya? Habis gelap, terbitlah terang. Jadi perempuan itu, kalau kita melihat perempuan, ciptaan Allah yang pertama adalah Adam. Tadi dijelaskan sama Eko Risan. Ketika suaminya lemah, artinya adalah ada problem, dia bisa menyanggah. Jadi tadi sudah diterangkan Amang Preses, tangguh dalam arti adalah rendah hati, bijaksana, dia cakap sebagai istri sesuai firman Tuhan, Amsal 31, ya kan 30% perintah dari pemerintah itu memang harus mengadopsi itu, tapi bukan berarti kita berada di atas laki-laki ya. Jadi kita biar ada panduan kita, jangan istri marah-marah. Ya, kalau istri yang mampu tadi menyanggah, menopang seperti tulang rusuk itu, lakukanlah. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu perempuan itu marah-marah. Aisyah tadi itu, aku mau pulang. Dihabahi amangan, anak 5, songonan. Nggak perlu. Berhikmatlah, duduklah bersimpuh, berdoalah, menyampaikan. Karena percayalah, kesulitan demi kesulitan pasti ada. Masalah demi masalah pasti ada. Tapi jangan masalah menjadi beban buat kita, tapi kita akan mampu memanage masalah menjadi solusi terbaik. Ya, solusi terbaik. Kita bekerja, nggak usah hitung-hitung. Makanya tadi judul ini dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik, ya, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seorang ibu menjadi manajer yang handal, yang ada manajemen waktu, ada manajemen keluarga, karena seluruh tumpuan keluarga itu berada di dalam seorang ibu. Ini sebenarnya keluarga Kristen yang paling baik. Jadi seorang ibu jangan jemu-jemu berdoa. Ada ditulis 1 Timotius 2:9 tuh. Apa maksudnya itu? Selalu beretika, selalu sopan tutur katanya, perbuatannya. Sekalipun 1000 orang tidak mau berbuat baik, tapi ketika kita ibu berdoa dan Tuhan bilang lakukan, maka dengan sendirinya kita menjadi contoh. Pasti dulu hati, tapi dengan catatan paham, mengerti, mau dan dimengerti. Pendirian gereja di Cilegon. Nah, tapi sudah kita tembuskan itu sampai ke presiden loh suratnya. Bayangkan seorang Anita Gizel Lubis buat surat ke presiden, ya. Meskipun saya belum ada apa-apanya di situ, hanya karena rasa berempati dan tanggung jawab sama perempuan harus persibohot bagaimana caranya. Nah, kita tinggal tunggu kuasa Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan hati presiden, menggerakkan hati gubernur, menggerakkan hati wali kota dan bupati setempat dan masyarakat di sana supaya kerajaan Allah bisa berdiri di Cilegon.
Itulah dari saya, Inang semua. Kita itu berada sebagai penyangga. Jadi bukan kita yang paling tinggi, tapi kita nomor 2 di dalam keluarga ya Inang ya. Dan juga kita itu karena sebagai penyangga, kita diharapkan sebagai tiang doa di dalam keluarga. Yang kedua, istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Itu tadi saya ambil lagi. Jadi kita itu harus berdandan yang rapi untuk suami kita, supaya suami kita dan kita selalu tersenyum pada suami kita, sehingga suami kita itu tidak kemana-mana, betah di rumah. Amin. Dan yang ketiga, ibu adalah sebagai garam atau roh di dalam keluarga. Dia adalah sebagai manajer keuangan, manajer waktu, dan semua mengurusi tetek bengek di dalam keluarga itu adalah ibu. Untuk ikut dapat berpolitik. Mulai kemenang ada dari dua ini, saya akan angkat jempol sama Inang Diserang dan menambah imun kami dan menambah iman kami. Sehingga kami lebih luas untuk bagaimana dalam rumah tangga, bagaimana dalam untuk bersosialisasi dalam lingkungan gereja, bagaimana untuk menambah ilmu kami di dalam menghadapi dalam lingkungan gereja. Atau kita untuk bisa izin gereja itu boleh sah-sah saja. Silakan Inang ya. Nanti kalau Inang ini saya coba cari di mana ranting yang paling terdekat dengan daerah Inang. Supaya Inang, saya lihat Inang memang aspirasinya oke gitu. Ya, yang kedua Inang mengatakan begini, kenapa ya suami kok curiga kalau bajunya nggak berbeda? Nah ini tipsnya. Makanya dari menikah semua perempuan harus tampil cantik. Tapi itu pasti yang begini papa. Selalu bilang dong papa sayang ya. Selalu kata-kata sayang itu bahasa itu harus penuh dengan cinta. Satu-satunya juru selamat manusia yang menyediakan anugerah hidup kembali ke surga hanyalah Yesus Kristus. Jadi kita tidak lain lagi Inang itu benar-benar Tuhan Yesus memilih Inang dan keluarga Inang. Luar biasa ini. Inang jangan bingung meneteskan air mata buat Tuhan Yesus, luar biasa. Tuhan Yesus memeluk Inang, melihat kacamata yang ada air mata, hati Inang yang begitu baik. Nah, Inang sangat mencintai. Luar biasa. Tuhan Inang dapat orang dari orang yang apa pengikut agama lain ya, Samaria maka sebagai yang bisa mengikuti Yesus, luar biasa. Tepuk tangan buat Inang. Mengeluh perempuan masyarakat video seperti itu, contoh ini lalu koma akan perempuan yang diproses Yesus menjadi dan bertanggung jawab dan tangguhan yang misalnya musik.
dari keluarga yang terdekat, ya kan, suami, anak-anak dan istri. Itu yang saya bilang tadi, kita harus melayani dulu dari Samaria, Judea, baru ke seluruh dunia. Jadi kita harus menyelesaikan tantangan di keluarga kita dulu, memberikan pengertian kepada suami istri. Efeknya di sini tadi, bagaimana kita berguna pada keluarga. Tentunya Imam Presis tadi bilang tadi sesuai satu hati. Ketika panggilan kita di gereja kita lakukan dengan baik, maka otomatis di dalam keluarga kita mulai dari keluarga kita mulai dari lingkungan kita, baru kita masuk ke dalam gereja, ke dalam distrik dan semua. Artinya ketika panggilan itu otomatis bermakna percaya bahwa panggilan kita ke PPD sudah lebih dulu menyelesaikan panggilan kita dari yang kecil, keluarga kita, di gereja kita. Ketika kita mau melangkah di dalam satu pelayanan itu, kita sudah harus berpikir bahwa di sekitar kita akan banyak tantangan. Untuk itulah kita berharap bahwa setiap tantangan yang ada pada kita itu bisa kita selesaikan ketika kita sudah memenuhi, ketika kita sudah ikut di dalam satu panggilan tersebut. Hadir di sini, memang kalau dari kondisi pandemi ini mungkin banyak yang tahu, tapi Imam Presis ini kehadiran pengurus perempuan dari Garut Kuliah menunjukkan keseriusan mereka untuk melayani. Iya. Tepuk tangan. Abang Risan sebagai Kabid Marturia Distrik 21 Banten. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yesus mau manggil ke-12 murid. Nah, kriterianya apa? Apakah pada saat itu cuma ada 12 orang? Tidak, banyak orang. Tetapi yang dipanggil hanya 12 orang. Itulah dia memanggil. Tujuannya memberitakan Injil dan mengusir setan. Itu tujuan. Itu panggilan itu sudah terlaksana. Yang kedua ada Cornelius. Cornelius dari Kaisarea. Dia adalah seorang ahli, kita tahu. Dia bukan raja. Tetapi itu dia juga. Dia punya kriteria dipanggil. Apa tujuannya? Kriterianya dia adalah seorang bersedekah, suka memberi orang yang salah. Ada syaratnya. Perempuan yang ada di sekitar saudara ini dipanggil adalah panggilan atas nama. Tapi dasarnya adalah saling mengerti, saling mencintai, saling berkomunikasi dengan baik. Terus terang memang sama kami pribadi, seperti kita tahu deh, aku kenapa saya tanya tadi sama Sekdis, saya dipanggil menjadi seorang Kabid Marturia. Betul apa yang dibilang sama Mang Risan tadi, dia adalah Kabid Marturia yang dipilih oleh MPSD. Dan dia juga dipercayakan sebagai anggota FKUB. Inang ada di sini dari Rogate Selatan. Oke, tidak bisa beribadah di ruko tersebut, sudah bisa sekarang ya namanya. Kita bersyukur bijinya sudah keluar. Buat Inang semua yang mau berdiskusi, mau menerima masukan dari gereja-gerejanya untuk masukan dari FKUB, saya rasa ada banyak ilmu yang perlu kita serap. Oleh karena itu jangan ragu dengan kerjasama bersama-sama dengan Distrik 21 Banten
Kita bersinergi dengan resort dan juga dengan kuliah. Pesan Amang Risan tadi, Amang, ini kita nanti sampai 11.30. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Cuma sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya coba rangkum dulu apa yang dikatakan oleh Amang Risan. Tadi dikatakan dari mana nih? Lama kali kurang aktivitas kegiatan DPD. Yang mau dibilang Amang Risan di situ adalah hari ini jangan dulu ada yang memikirkan gosokan sama cucian. Ada bekal yang dikasih pendeta Tonggo ya, Ina katanya. Apa Ina itu masih ingat orang Cilegon? I-nya itu adalah indah. Jadi kalau ketemu sama perempuan, pasti kita akan berbicara tentang keindahan. Coba lihat kanan kirinya ya, indah kan? Kalau berbicara tentang indah pasti ada keindahan. Yang kedua itu adalah N-I-N-A, nyaman. Jadi kalau bersama-sama dengan Ina nyaman. Saya kalau di samping istri saya nyaman sekali. Bapak jangan juga Pak. Anak-anak juga pasti dia lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Sama bapaknya itu nyaman cuma minta jajan doang. Dan yang ketiga, Ina itu adalah artistik. Ruang tamu bisa indah, bisa cantik. Ini semuanya bisa ditata, semua karena perempuan. Ruang tamu bisa indah itu karena ditata. Bagaimana caranya supaya pemikiran kita di gereja itu berguna dan bermanfaat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat, terlebih pada negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesudah panggilan itu kita terima, banyak tantangan yang kita terima, yang kita hadapi, seperti apa tadi diterangkan oleh pembicara, misalnya dari keluarga, sesama teman-teman kita pengajian di gereja, sesama pengurus juga di BPD. Nah, bagaimana supaya kita kuat menghadapi tantangan dalam menjalankan panggilan Tuhan kita? Tentang dunia yang berbeda dengan paparan yang sebelumnya. Kita sudah diperlengkapi dengan sebelumnya dengan evangelis Bapak Pasaribu, begitu juga dengan Inang Gisel, juga pengarahan dari Amang Preses. KDRT dan perceraian ini adalah dua hal yang ranahnya berbeda. Kalau KDRT itu ranahnya pidana, tapi perceraian itu ranahnya perdata. Jadi dua hal ini kita coba untuk melihat di mana sih relasinya antara hukum perdata dan hukum pidana dalam hal KDRT dan perceraian. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat, bisa juga cacat, bisa juga sampai mati. Kemudian kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, tidak berdaya, tidak punya lagi harga diri, tidak punya percaya, antara lain tidak memberi nafkah. Kita identifikasi faktor penyebab daripada KDRT. Tidak dibolehkan bekerja. Jadi takut dia tidak dinafkahi apabila ada nanti dia melapor ke polisi, wah nanti lunam saya nggak dapat nafkah lagi. Nah, ini kejadian saya melihat secara nyata, true story ini. Jadi ini suaminya ya lumayan lah, pekerjaannya, profesinya terpandang. Nah, istrinya disuruh mengurus anak, kemudian memperhatikan pendidikannya, diperhatikan, diurus, dipelihara, dirawat itu anak-anak. Ternyata itu suaminya selingkuh. Istrinya tahu suaminya selingkuh. Memang harus dua pihak ini yang harus berkomunikasi. Mungkin mereka harus cari waktu yang tepat, timing yang tepat untuk bisa berkomunikasi. Nah, ini tadi sudah dibekali kita, perlunya ibu-ibu itu rendah hati, kemudian sabar. Jangan dibilang ketika komunikasi tanya jawab. Nah, seperti itu.
itu. Jadi jawab menjawab, ini bukan pengadilan. Jadi ini kita perlu ada keharmonisan, dan kita harus rendah hati untuk membicarakan kepada suami. Karena si istri sudah tahu ini keluar pasti dia menuntut cerai kepada saya. Jadi sebelum dia keluar saya harus bikin surat untuk dia tanda tangan surat pernyataan apa yang harus dia lakukan. Kemudian pendekatan keagamaan. Nah ini solusinya ya, spiritual approach. Jadi ini penting sekali agama. Peran kita ada di sini. Jadi dari gereja maupun dari kaum perempuan. Karena ini sering terjadi di rumah tangga. Cuman kita ada yang tertutup, ada yang terbuka karena rasa malu. Dan kemudian perceraian itu tidak selalu mungkin tidak dikasih nafkah, faktor ekonomi yang lebih banyak. Ekonomi yang dimaksud karena ekonominya sudah tinggi dan sebaliknya sudah rendah. Di sekolah-sekolah, baik guru, antara guru yang lama dan guru yang baru, antara anak kelas 1 junior dengan senior, masih terjadi bullying habis-habisan. Tapi tertutup karena di bawah ancaman. Kalau dia melapor KDRT, biasanya lanjutannya cerai. Sekarang lah sudah dipenjara suaminya, balik lagi seperti keluarga semula, itu jarang, mungkin ada. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini, kita selaku orang Kristen kita tahu tidak ada yang bisa cerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Nah, kalau melapor KDRT, bagaimana dampaknya? Apa yang akan kami lakukan kalau nanti bapak dan tulang ini keluar dari penjara? Bolehkah saya bercerai? Bolehkah anak saya, ikut saya ini saya anggap tidak ikut lagi? Kekerasan ini bukan hanya terhadap istri yang ada di dalam anak, di dalam lingkup keluarga, di masyarakat juga bisa terjadi. Ini anak sekolah. Nah, kalau terjadi bullying terhadap anak sekolah, itu ada kekerasan terhadap anak, itu ada undang-undangnya. Nah, jadi bisa itu mekanismenya kalau secara hukum memang harus dilaporkan. Memang pertimbangannya banyak, tetapi ada prosedur juga di sekolah, ya, bimbingan konseling. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ke situ dulu karena memang itu wilayahnya untuk bisa melaporkan apa yang terjadi sebenarnya di sekolah. Sekolah-sekolah ini banyak saya dengar itu bullying seperti itu. Mungkin karena kompetisi dan lain-lain. Asal kita didorong oleh pihak pembekalan dan pemberdayaan pengetahuan, lalu peserta menyusun tanda penangan sederhana. Lalu memberikan manusia nilai harganya atau hasil dia semua alami sampai kon Tuhan mengenal. Pulang atau berenang biasa di kehakiman, bulan seperti sebagai hakim, ya bimbing atau sebagainya dalam pemerintahan. Jadi semua perasaan filosofi sudah memang sendiri.
bulan nomor 2 di tanggal 11 Mei kunjungan lapas nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya. Alena Umi Kotmuai di nomor urut 3 tanggal 2 Juni 2021 tuan rumah HKBP Perumnas. Kegiatan tadi saat ibadah rutin dan ada lomba kreatif, dan nanti untuk lomba kreatif akan dipaparkan oleh tim ekonomi kreatif PPD Distrik 21 Banten. Nanti di sana akan ada juga registrasi sistem lomba di HKBP Perumnas di bulan Juni nanti akan dipaparkan. Kita nanti akan mendengar paparan tim ekonomi kreatif dari PPD Distrik 21 Banten. Untuk selanjutnya kita bahas bisa di bulan Ono di HKBP Perumnas. Waktu dan tempat kami persilakan untuk tim ekonomi kreatif dan pemberdayaan. Orang Madinah Salukna. Puji Tuhan, kita sudah bermain games, kita sudah bersukaria. Sekarang tibalah saatnya kita untuk membahas program kita tanggal 8 Juni 2021. Tempat di HKBP Perumnas, kita seperti biasa ada ibadah rutin, dan di sana setelah selesai ibadah rutin kita akan mendengarkan pencerahan nanti mengenai pemberdayaan perempuan dari bidang ekonomi kreatif. Tuan rumahnya nanti Perumnas. Seperti kita lihat di sini ada bunga-bunga, di mana-mana ada bunga ini. Ini adalah hasil karya daripada salah satu perempuan kita di Distrik 21 Banten. Ini boleh nanti kita angkat menjadi tema ekonomi kreatif kita, di mana nanti hasil ini bisa juga kita angkat ke konferensi perempuan, karena kebetulan Inang Ketua Gisel, Evangelis Gisel yang tadi memberikan pencerahan kepada kita adalah sebagai ketua perempuan sedunia, dan saya di sana adalah koordinator bidang ekonomi kreatif, karena di sana ada 5 koordinator bidang. Jadi di Banten ini saya juga akan membawahi, ada juga nanti ini membina yang bidang ekonomi kreatif, yaitu Inang Mastio. Jadi maksud saya, karena saya lihat ada grup Go and Sign namanya. Nah, dari Banten ini bisa kita angkat nanti mengenai membuat bunga ini, kita pelajari dan kita angkat ini. Sekarang kan sudah ada ekonomi berbasis online. Jadi nanti bisa kita jual dan bisa mendapatkan menambah income per kapita daripada ibu-ibu yang pintar, ya kan? Nanti kita buat di Perumnas bagaimana cara membuat bunga ini misalnya. Setelah kita mengetahui caranya, jadi ibu-ibu bisa belajar. Jadi sesudah belajar bisa nanti kan menjualnya dengan secara online. Gudang dua ke anak kota, gudang dua ke ibu-ibu yang berpotensial di Solo. Asal mulai menambah sawotik pendapatan untuk keluarga kita. Ini mantap. Tentang kemudian dulu untuk dosa. Biar aja Inang ini yang menjelaskan mengenai perlombaan apa yang akan diadakan di Perumnas. Untuk itu kami minta kepada Inang Mastio Buru Malik untuk menjelaskannya secara rinci. Untuk lomba itu nanti kita akan melombakan lomba kelola pangan kreatif. Lomba kelola pangan kreatif. Jadi maksudnya itu nanti dilombakannya per resor. Jadi nanti kita ibadah di gereja, nanti untuk lomba kita buat di BSD, di sekolah minggu. Jadi untuk lomba ini, lomba pangan, kita buat dari bahan dasar. Salah satunya itu misalnya karbohidrat. Kalau karbohidrat itu silakan nanti dilombakan. Yang memilih karbohidrat boleh pilih itu misalnya itu pangan apa yang dari bahan dasar karbohidrat. Seperti misalnya kayak lontong sayur boleh. Minimal 3 itu ya, 3 jenis makanan. Jadi apa misalnya apalagi yang dari karbohidrat kayak yang pasti itu kayak beras.
bisnis gitu ya. Jadi artinya kita bisa memasarkan juga selain untuk dipangan oleh keluarga, tapi makanan ini juga punya peluang bisnis karena nanti akan dinilai peluang bisnisnya juga. Nah yang kedua tadi bahan dasarnya itu dari protein ya. Kalau protein itu kan bahannya seperti ikan, daging, ayam, tahu tempe, telur. Nah, jadi yang berbahan protein itu 3 jenis, minimal 3 jenis makanan juga. Kemudian yang ketiga dari bahan vitamin, dari bahan dasar vitamin seperti sayuran ataupun buah. Itu bisa salad, gado-gado. Nah, jadi ditampilkan dalam kemasan yang bisa untuk dipasarkan. Jadi di tanggal 8 Juni 2021 tuan rumah HKBP Perumnas kita ibadah dan akan ada lomba dan untuk ceramah ekonomi kreatif dari Minang koordinator konferensi Parutuan Minang Mas Maida. Terus makanya pemaparan ini kita mau ada udah penampilan jelas untuk tata cara lomba nanti akan ada di grup ketua Parutuan WA Parutuan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan Mas Tio. Terus untuk peserta, kalau peserta kita perhuria alai molo untuk lomba kita beresor molo perhuria nanti pesertanya tolu Parutuan dengan pendamping dengan pendetanya boleh dan Padihuta boleh, berarti 5 jatah per kuliah. Dengan distancing sosial di HKBP Perumnas sangat ketat, jadi kita pun harus mengikuti itu. Oras mana? Yang dibaca dengan kita di Habubukon, di Habolomon, jangan pernah khawatir. Tuhan menguatkan iman semuanya. Tuhan menguatkan seluruh pengurus. Kalaupun ada pergumulan kita, pribadi lepas pribadi, percayalah, semua didoa dari Bapak. Siapa lagi pilih di Bapak? Dan marna marisuang halujuan muna. Ingat, setiap tetes keringat atas pelayanan iman semuanya Tuhan perhitung. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang memberkati kami. Mungkin ada banyak Tuhan yang membuat diri kami merasa menjadi lemah. Namun firman Tuhan meneguhkan kami di ibadah penutupan ini bahwa kami dikuatkan dan dikuatkan. Kekuatan itu adalah kemudian Tuhan. Oleh karena itu biarkan kami berdoa. Dengan boleh kita sadari mereka satu talion ada apa dulu dosa buruknya mantau dulu dosa talion nakorokon habis subun atauun menuli malas merona melalui kampung saudi makinan bokal nikas. Jadi kali ini keluarga Sanggorni Tuhata Doa Yesus Kristus Terbogalia Ubau Jumma Pembekalan perempuan Istri Don Laos Ibadah Satania Doa Roha Untuk Maliate Ulang kita Ibadah Satanion Situ Pembekalan. Sesat mau mendoakan
PPD Banten ini sangat antusias, sangat appreciate dengan aktivitas seperti ini, meningkatkan pemberdayaan para perempuan di PPD Banten. Kita berharap ke depan bisa lebih sering lagi untuk melakukan hal-hal seperti ini, ya bisa berdampak positif sehingga mereka bisa membawa ke jemaat atau di gereja resort masing-masing, juga membuat pemberdayaan kepada jemaat sehingga aspirasi yang dari bawah itu bisa ditangkap di atas dan solusi yang dari atas bisa juga disampaikan ke bawah. Kita berharap ya dengan doa menyentuh hati nurani Bapak Presiden kita Joko Widodo dan menyentuh hati pemerintah, Bapak Gubernur, para bupati, wali kota agar dapat memberikan izin gereja sebagai wujud daripada keadilan beragama di bangsa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Bisa terjadi asalkan kita para perempuan atau pendiri kebijakan, ya para pendeta mampu menyampaikan kepada masyarakat, mampu menggandeng masyarakat, mampu bersinergi dan bermitra kepada masyarakat setempat di mana gereja itu akan dibangun. Kita percaya Tuhan pasti akan menggerakkan dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk membangun gereja tersebut. Berharap dari pembekalan yang sudah dilaksanakan pada hari ini ada banyak materi-materi yang disampaikan. Kami berharap ke depan seluruh pengurus perempuan Huria yang ada di distrik 21 Banten ini boleh lebih matang lagi, boleh lebih baik lagi, saling merangkul demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berharap ke depannya kita boleh saling bekerja sama dalam setiap kegiatan di tengah-tengah di tingkat distrik seperti yang sudah dipaparkan oleh seluruh pengurus. Kami juga berterima kasih atas pengurus yang telah berletih lelah untuk mempersiapkan seluruh rangkaian acara ini hingga selesai pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan yang pasti aspirasi ada banyak tadi yang sudah disampaikan selama sesi, kita akan coba tampung, kita akan coba ngolah ke depannya di dalam setiap pertemuan per 2 bulan atau per 3 bulan di resort-resort nantinya. Mungkin kita akan mencoba menjawab dari setiap pertemuan. Di mana dalam pembekalan ini sangat bermanfaat bagi Ketua Seksi Perempuan Tiap Huria sebagai agen perubahan untuk menceritakan apa yang kita dapat di sini. Nanti akan diceritakan juga kepada semua perempuan-perempuan yang ada di hurianya masing-masing dan mereka sebagai agen perubahan supaya perempuan-perempuan yang ada di tiap huria itu menjadi perempuan yang tangguh. Yang tangguh itu maksudnya apa? Yang tangguh itu yang taat kepada Tuhan sebagai tiang doa dan juga sebagai perempuan yang bisa dia memanage keluarganya dan bisa mendoakan anaknya, menjadi sabit pada naburju di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk negara juga. Dan saya juga selaku penasehat di PPD Distrik 21 Banten ini sangat senang sekali karena ini penerus saya, generasi selanjutnya Inang Rowli Gutom ini sangat welcome dan juga dia sangat semangat bagaimana untuk memajukan PPD ini di masa yang akan datang ini. Di dalam keluarga Kristen itu tidak ada istilah perceraian. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kalau memang sudah terlalu berat KDRT itu dilakukan, maka kita bisa mengadukannya kepada kepolisian dan tentunya seperti saya dengar tadi di dalam ceramah, walaupun diadukan kepada polisi, maksudnya membuat efek jera kepada suaminya. Bukan maksudnya si ibu tadi yang mengadukan itu supaya ada perceraian, tapi membuat efek jera kepada suami yang menganiaya istrinya. Dan nanti kalau sudah ada efek jera dan dibuat surat perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu, maka mereka akan rukun kembali selaku keluarga Kristen. Karena yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan tentunya juga harus ditopang dengan
doa, karena wanita itu tadi seperti yang diceramakan oleh Bu Anita adalah tiang doa. Tiang doa itu pendoa di dalam rumah. Jadi kalau suaminya pun misalnya selingkuh, suaminya pun misalnya membuat KDRT, kita harus mendoakannya setiap saat supaya hatinya diubahkan Tuhan, supaya menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab terhadap istri, sebagai imam di dalam keluarga. Itulah yang bisa. Satu lagi Bu ya. Apa program kerja yang akan dilakukan perempuan distrik 21 Banten untuk ke depannya? Sementara ini untuk bulan 6 kami akan mengadakan perlombaan penyiapan makanan, dan yang berbasis juga makanan tersebut dipersiapkan supaya bisa juga menambah income daripada keluarga. Karena yang kami akan bahas nanti adalah mengenai bidang ekonomi kreatif. Bidang ekonomi kreatif ini maksudnya supaya bagaimana PPD Distrik 21 Banten itu, anggotanya itu bisa semakin inspiratif, bisa membuat suatu produk yang bisa menambah ekonomi keluarga. Misalnya sekarang ini banyak berdasarkan IT, kita bisa berjualan misalnya makanan online. Dan bukan hanya makanan aja, apa saja bisa kita jual dengan online, dengan ilmu yang ada sekarang. Jadi nanti bulan 6 kami akan berusaha untuk bagaimana supaya perempuan-perempuan Banten ini semakin melek mengenai IT, berbasis IT, dan kita bisa meningkatkan pengetahuan mereka di bidang IT supaya ekonomi keluarganya semakin naik. Itulah yang mungkin dapat kami sampaikan untuk bulan 6. Dan untuk bulan 8, 9, dan 10 selanjutnya akan ada program kami, dan Ibu Ketua PPD kali yang sudah hafal. Kalau saya belum hafal apa-apa saja yang akan kita laksanakan untuk bulan 8, bulan 10, dan bulan 12. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Dan itulah yang saya berikan kepada adik saya ini, supaya nantinya bagaimana PPD ini yang dulu itu sudah maju dan sukses, supaya bertambah maju.